Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila ya fattahu ya 'alimu ya rahmanu ya rahim. Iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini kita bisa melanjutkan kajian Ramadan kita pada pembahasan lanjutan, di mana pada pembahasan sebelumnya kita telah selesai pada pembahasan kana wa akhwatuha dan sebagian daripada pembahasan inna wa akhwatuha. Sedikit kita mengulas pembahasan di dalam kana wa akhwatuha. Kemarin kita telah selesai pada pembahasan kana wa akhwatuha. Satu poin yang belum kita sampaikan pada pembahasan kana wa akhwatuha adalah ketika kana dikatakan oleh nazim irfa bikanal mubtadas man wal khabar dihansiban, gitu ya. Berarti secara zahir nazim mengatakan bahwasanya kana beserta dengan akhwatnya beramal kepada mubtada dan beramal juga kepada khabar, gitu ya. Maka kalau kita lihat secara zahir kalam yang disampaikan oleh nazim ini mengikuti salah satu pendapat saja. Tidak secara umum memang karena beramal kepada mubtada dan khobar sekaligus, tidak ya. Di mana nazim ini ternyata hanya mengikuti pendapat ulama Basrah, gitu ya, yang mengatakan bahwasanya al-awamil an-nasikhah ta'malu fil raf'i wa ta'malu fil nasbi. Artinya kalau pendapat ulama Basrah adalah kana wa akhwatuha semua, bahkan inna, begitu juga dhanna, beramal memberikan amal rafa dan memberikan amal nasab, maka madhab yang dipakai nazim keseluruhan mengikuti madhab Basrah. Lah, konsekuensinya gimana ketika terjadi kepada isim kana, yang mana ternyata ketika dia kemasukan kana tetap rafa, tidak ada perubahan sama sekali. Maka kalau kita mengikuti pendapat ulama Basrah yang mengatakan irfa bikana, padahal sebelumnya juga rafa, kemudian dirubah lagi menjadi rofa, maka kita katakan maksud daripada ulama Basrah antara rofaknya mubtada yang belum kemasukan kana dan rofaknya isim kana yang sebelumnya adalah mubtada, kedua-duanya adalah dua rofak yang berbeda. Ya, artinya dua rofak berbeda. Kenapa bisa dikatakan dua rofak yang berbeda? Karena rofaknya mubtada itu karena amil ibtidah, sedangkan rofaknya isim kana karena kananya. Berarti secara zahir secara zahir mubtada dan isim kana sama-sama marfu, ya kan? Kemudian secara zahir tidak ada perubahan dari rofak menjadi rofak. Maka kita katakan ya, memang rofaknya tidak ada perubahan, tetapi rofak yang satu dengan yang satunya lagi itu berbeda. Karena rofak yang mubtada disebabkan oleh tidak, rofak yang isim kana disebabkan oleh kana. Ini menurut ulama Basrah, gitu ya. Makanya ulama Basrah mengatakan al-awamil an-nasikhah yarfa wa yansib, merofakkan dan menasobkan. Berarti di dalam dhanna juga sama. Berarti dhanna beramal kepada isim, beramal kepada mubtada dan khobarnya. Lah, lalu bagaimana kalau kita melihat pendapat ulama Kufah? Ulama Kufah mengatakan bahwasanya amil nasikhah atau al-awamil an-nasikhah hanya beramal atau hanya memberikan amal nasab saja. Sehingga ketika terjadi kepada kana, maka kana di sini hanya beramal kepada khobar saja. Nah, lalu gimana dengan mubtadanya yang sekarang sudah menjadi isim kana secara istilah? Ya. Berarti ketika dia tidak dikatakan amalnya adalah kana, lalu amalnya mana? Padahal ketika kita katakan amalnya ibtidah juga sudah tidak bisa. Alasannya kenapa? Karena isim kana sudah tidak lagi berada di awal, ya kan? Dikatakan ibtidah kan karena maksudnya adalah hululuhu, ya, hululuhu qabla halin minal ahwal, atau
Dikatakan ibtida itu karena isim berada di awal, artinya berada di awal ini ya belum digeser di tempat lain, begitu juga belum didahului oleh apapun gitu ya, kecuali huruf athof itu dikecualikan gitu ya. Maka kita katakan dalam hal ini ulama Kufah mengatakan kenapa isim kana amilnya bukan kana? Karena ulama Kufah mengatakan mubtada amilnya adalah khobar amilnya adalah mubtada, sehingga ulama Kufah mengatakan annal mubtada wal khobar yarfa'ani atau yatarafa'an. Karena menurut ulama Kufah antara mubtada dan khobar saling beramal satu sama lain, saling memberikan amal satu sama lain. Berbeda dengan ulama Basrah yang mengatakan mubtada amilnya tidak, khobar amilnya mubtada gitu ya. Nah, dari sini dari khilaf ini muncullah khilaf juga di dalam pembahasan amil nasikh gitu ya. Amil nasikh atau al-awamil an-nasikhah gitu ya. Oke. Nah, maka dari sini ketika di dalam inna, maka inna hanya beramal kepada isimnya saja atau mubtadanya saja. Sedangkan khobar yang memberikan amal adalah isimnya inna. Begitu juga dhanna. Nah, kalau dhanna berarti dhanna beramal kepada mubtada maupun khobar. Berarti dalam hal ini ketika di dalam pembahasan dhanna wa akhwatuha, pendapat ulama Basrah dan pendapat ulama Kufah ittifaq di dalam dhanna wa akhwatuha. Mafhum ya? Pokoknya pegang konsepnya, ambil nawasih. Ulama Basrah yarfa wa yansib, ulama Kufah yansib faqat. Pegang itu saja cukup. Oke, kemudian kita lanjutkan ke dalam pembahasan inna wa akhwatuha. Oke. Kemarin kita sampai kepada makna daripada inna wa anna. Kita akan melanjutkan ke dalam makna daripada laita. Walaita min alfadhi man tamanna. Adapun laita min alfadh itu daripada lafaz-lafaz orang yang ingin yatamanna. Yatamanna itu apa? Orang yang berharap tetapi harapannya ini terlalu sulit untuk dicapai atau bahkan mustahil gitu ya. Ya boleh kita mengatakan terjemah dari tamanna itu apa? Boleh kita katakan harapan palsu gitu ya. Atau ya berangan-angan juga boleh. Kalau harapan palsu berarti ketika ya tamanna al-mustahil gitu ya. Mengharapkan sesuatu yang mustahil. Seperti perkataan laita syabab ya'udu yauman, laita syababa ya'udu yauman ya. Bagaimana mungkin masa muda akan balik? Mustahil gitu ya. Mustahil sekali ya, karena orang berjalan mengikuti waktu dan takdir yang sudah ditentukan. Bagaimana akan kembali? Itu kan mustahil. Berarti di sini orangnya sedang berharap dengan harapan palsu gitu ya. Harapan yang tidak mungkin tercapai. Nah, kalau yang harapan yang jauh gitu ya, itu namanya halu gitu ya. Ya halu-halu kawan-kawan ini itulah dinamakan tamanna itu. Halu-halu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oke, kemudian ka'anna lit tashbihi fil muhaki ya. Adapun ka'anna itu lit tashbihi untuk memberikan faidah atau makna tashbih fil muhaki gitu ya, di dalam ucapan atau percakapan. Oke. Di dalam ka'anna sendiri ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ka'anna adalah huruf basit gitu ya. Ada yang mengatakan ka'anna adalah huruf murakkab. Yang mengatakan huruf basit berarti antara ka'anna itu hanya satu saja hurufnya. Yang mengatakan huruf murakkab berarti kafnya sendiri, annanya sendiri. Kemudian disatukan gitu, disatukan. Lah, yang mengatakan bahwasanya ka'anna ini adalah huruf murakkab, maka maknanya tidak sekedar memberikan makna tasydid, tetapi juga memberikan makna taukid juga. Ya, memberikan makna taukid juga. Itu bagi mereka yang berpendapat kalau ka'anna murakkab ya, atau harfun murakkab terdiri dari dua huruf. Ya. Kemudian wasta'malu lakinna fi istidraki. Kemudian para orang Arab gitu ya, istamalu maksudnya siapa yang mengamalkan adalah orang Arab yang menggunakan. Orang Arab menggunakan lakinna, ya, lakinna menjadi maf'ulun bihi. Fi istidraki di dalam makna istidrak gitu ya. Fi istidraki di dalam makna istidrak.
istidrok itu apa? Istidrok adalah raf'u ma yutawahhamu subutuhu au yutawahhamu nafyuhu, ya. Raf'u ma yutawahhamu subutuhu au yutawahhamu nafyuhu, ya. Seperti yang pernah saya jelaskan, misalnya ketika dikatakan jaa rajulun sholihun, ya. Kemudian setelah itu dikatakan lakinnahu apa? Yang termasuk sholih. Lakinnahu nu'asun gitu ya. Lakinnahu jangan nu'as. Ya boleh sih gitu ya. Atau lakinnahu nawwamun gitu ya. Ja'a rajulun sholihun lakinnahu nawwamun gitu ya. Ketika kita mengatakan ja'a rajulun sholihun saja, ya, maka yang ia tabadar atau terbesit di dalam akal kita adalah ya orang sholih itu ya berarti jarang tidur gitu. Kan bisa jadi kan ya. Yang saya tabadar fidihin kan seperti itu ya. Orang sholih berarti jarang tidur. Padahal dugaan seperti itu ya. Dugaan seperti itu belum pasti gitu ya. Maka hal-hal yang belum pasti seperti ini bisa diangkat oleh lakinna. Bisa diangkat oleh lakinna. Maka kita katakan ja'a rajulun sholihun lakinnahu nawwam. Nawwam menggunakan apa namanya? Siwat mubalaghah, artinya tiduran banget gitu ya. Tiduran banget ya. Ada orang soleh yang datang gitu ya. Tetapi dia orangnya gampang tiduran atau banyak tidur. Oh, berarti orang soleh nggak pasti jarang tidur ya? Nggak pasti gitu ya. Makanya dirofa menggunakan istidrok. Gitu. Begitu juga sebaliknya. Atau merofa mayutawahhamu nafyuhu. Misalnya kita katakan apa? Tullabu baitis syari'ah, ya. Tullabu baitis syari'ah nasyidun, gitu ya. Murid atau tulab atau anak-anak rumah syariah itu jangan nasyidun. Makana gitu ya. Makana tullabu baitis syari'ah nasyidin, gitu ya. Anggota atau anak-anak rumah syariah itu tidak rajin gitu ya. Lakinnahum, ini bukan doa ya, ini contoh saja gitu ya. Contoh saja, naudzubillah min dzalik ya. Lakinnahum gitu ya. Lakinnahum lakinnahum zakiyun ya. Atau arkia boleh. Tetapi mereka bukan orang yang rajin misalnya ya. Tetapi mereka orang yang cerdas misalnya. Kan bisa jadi ada ya tabadar fidihin apa? Oh, berarti ketika dikatakan anggota rumah syariah ini tidak rajin, berarti mereka juga tidak cerdas gitu ya. Makanya kita merofa tawahum seperti itu menggunakan lakinna. Itu yang dimaksud daripada raf'u ma yutawahhamu nafyuhu. Oke, itu istidrok ya. Oke, kemudian walitarajjin wa tawaqqu'in la'an gitu ya. Berarti adapun la'alla menjadi mubtada muakhar itu li tarajjin wa tawaqqu'in. Itu memberikan faidah tarajji dan tawaqqu'u. Tarajji dan tawaqqu'u adalah bagian daripada atful am 'alal khas. Mengatofkan sesuatu yang lebih umum kepada sesuatu yang lebih khas. Kenapa? Karena tawaqqu'u itu sebenarnya lebih umum daripada tarajji. Karena tawaqqu'u mencakup dua hal. Mencakup tarajji itu sendiri dan mencakup isfaq namanya. Oke, kita satu persatu terlebih dahulu. Tawaqqu'u itu apa sih? Misal kita katakan tawaqqa'a as-sami'u al-mutakallima. Tawaqqa'a as-sami'u al-mutakallima. Berarti orang yang mendengar, tawaqqa' kepada orang yang berbicara. Artinya apa? Yantazir. Artinya tawaqqa' itu mendengar dengan sesama sampai ucapan-ucapan satu persatu sampai habis gitu ya. Berarti tawaqqa' yang tadir, berarti mendengar dengan sesama atau mendengar secara dengan menunggu satu persatu gitu ya. Oke. Lah, tawaqqa' sendiri ya. Ketika dikatakan tarajji kemudian para ulama mengatakan tolab, itu sebenarnya tasamuh saja. Karena sebenarnya orang yang tadir itu sedang tidak tolab ya. Tolab itu kan berarti
ada proses menuntut sesuatu gitu ya, atau meminta sesuatu, baik itu pemahaman maupun sesuatu yang terlihat gitu ya. Tetapi orang yang ketika menunggu sesuatu kemudian dengan seksama gitu ya, dia sedang tidak meminta apapun, tapi dia sedang menunggu saja gitu ya. Bisa jadi ya kalau ada ya kita tunggu gitu ya, kalau nggak ada ya udah kita juga tidak mengharapkan itu. Makanya dikatakan tolab ya. Makanya tawaku dikatakan tolab itu tasamuh saja gitu ya. Adapun taroji apa? Tolabul amri al-mahbub gitu ya. Artinya tolab di sini adalah sekedar menunggu sesuatu yang disukai. Lah sedangkan isfaq ya, adalah tolabul amri al-makruh gitu ya. Menunggu sesuatu yang tidak disukai. Gitu. Aywa berarti di sini tawaku diatofkan pada taroji adalah bagian daripada atful am ilal atau alal khas. Karena tawakkul lebih umum daripada taroji. Kemudian kaqaulihim la'alla mahbubi wasol. Kaqaulihim la'alla mahbubi wasol. Seperti perkataan orang Arab yang mengatakan la'alla mahbubi ya. Andai saja gitu ya. Mahbubi gitu ya. Atau kekasih saya wasola telah sampai gitu. Andai saja kan berarti kita ada proses menunggu dengan seksama gitu ya. Cuma kita tidak meminta kan? Apakah kita meminta, ayo dong cepat sampai, enggak? Kita sedang menunggu saja, berharap gitu ya. Berharap itu berbeda dengan permintaan gitu ya. Ya karena berharap itu terkadang kita tidak meminta banyak gitu ya, terkadang seperti itu ya. Makanya di sini dikatakan tawakkuk ketika dikatakan tolab atau taroji dikatakan tolabul amri al-mahbub itu hanya tasamuhan saja. Lebih tepatnya adalah yang taldir. Maknanya adalah yang tadi. Tolab di situ adalah intidhar. Oke, kemudian dhanna wa akhwatuha. Dhanna wa akhwatuha. Qala an-Nawawi insib bi dhanna al-mubtada ma'al khabar wa kullu fi'lin ba'daha 'ala al-athar. Kakhiltuhu, hasibtuhu, za'amtuhu, ra'aituhu, wajadtuhu, alimtuhu, ja'altuhu, takhadtuhu, wa kullima min hadhihi sarraftahu falyu'lama. Ka qawlihim dhanantu Zaidan munjida waj'al lana hadzal makana masjida. Oke. Nasabkanlah mubtada berarti menjadi maf'ulun bihi. Bi dhanna dengan dhanna. Ma'al khobar besertaan dengan khobar, artinya khobar juga dinasabkan. Wa kullu fi'lin ba'daha 'alal asar. Adapun wa kulli ya kulli di sini atof kepada dhanna, artinya insib bi kulli fi'lin. Berarti nasabkanlah mubtada dan khobar dengan dhanna dan dengan fi'il yang disebutkan setelah dhanna, gitu ya. Berarti kulli fi'lin dibacanya. Wa kulli fi'lin, dan nasabkan juga dengan setiap fi'il ba'daha yang jatuh setelah dhanna 'alal asar ya. 'Alal asar artinya insib di sini ya. 'Alal asar mengikuti asarnya. Asar itu apa sih? Artinya kalau kana juga ketika menasabkan mubtada dan khobar, maka mengharuskan mubtadanya mansub dan khobarnya mansub gitu ya. Maka ketika misal kita ambil salah satunya khola ya, atau khiltu gitu ya misalnya, maka sama, khola juga sama, mengharuskan setelahnya juga semuanya dinasabkan gitu ya. Itu alal asar gitu. Maksudnya di sini adalah insibnya alal asar adalah insib ala alamatin nasbi. Kakhiltuhu, hasibtuhu dan seterusnya gitu ya. Kemudian wa kullima di bait ketiga ja'altuhu, takhadtuhu, wa kullima. Wa kullima juga atof kepada kulli fi'lin. Berarti artinya adalah insib bi dhanna, wansib bi kulli fi'lin ba'daha, wansib bi kulli ma min hadhihi sarraftahu gitu ya. Ayo, berarti nasabkanlah dengan setiap mustaq yang diambil daripada dhanna dan akhwatnya dhanna. Sarraftahu ya. Min hadhihi. Hadhihi apa? Hadhihi berarti dhanna wa akhwatuha. Sarraftahu yang kamu bisa rubah-rubah atau kamu bisa sorofkan.
Artinya berarti kalau donna dan akhwatnya ada yang tidak bisa ditasrifkan, berarti dia juga tidak bisa menasobkan, karena dari awal tidak bisa ditasrifkan ya. Artinya tidak memiliki mustaq. Fal yu'lam, maka tahu. Kaqaulihim donantu Zaidan munjidan, seperti perkataan orang Arab yang mengatakan donantu, saya beranggapan bahwasanya Zaid itu orang yang munjid. Munjid itu apa? Munjid itu orang yang selalu sungguh-sungguh dalam banyak hal ya, selalu sungguh-sungguh dalam banyak hal. Waj'al lana hadzal makana masjidan. Dan begitu juga perkataan orang Arab yang mengatakan jadikanlah untuk kita tempat ini sebagai masjid. Oke. Kemudian di dalam akhwat daripada dhonna, kalau kita jabarkan, kalau tidak salah kemarin sudah saya tulis ya, tentang pembagian daripada dhonna beserta akhwatnya. Yang mana kalau kita jabarkan, dhonna terbagi menjadi dua dengan akhwatnya. Ada yang af'al qalbiyah dan ada yang af'al taysir gitu ya. Yang af'al qalbiyah sendiri dibagi menjadi dua. Ada yang terbagi menjadi rojhan, ada yang terbagi menjadi tahqiq gitu ya. Rojhan berarti hanya sekedar tidak sampai kepada mengatakan tidak sampai kepada keyakinan yang 100% gitu ya. Itu yang kita katakan tahqiq gitu ya. Yang rojhan apa saja? Yang rojhan berarti kalau kita urutkan berarti ada dhonna, kemudian khala, kemudian hasiba, kemudian za'ama. Berarti 4 yang pertama itu af'al qalbiyah. Dhonna, khala, hasiba dan za'ama. Oke. Kemudian yang tahqiq itu setelahnya, yaitu ro'a, wajada dan alima. Itu yang tahqiq atau qalbiyah, tapi qalbnya dikatakan af'al qalbiyah karena tidak dilakukan oleh jawari, tidak dilakukan oleh anggota tubuh ya. Makanya dikatakan af'al qalbiyah. Yaitu yang tahqiq adalah ro'a, wajada dan alima. Kemudian yang bagian kedua daripada dhonna wa akhwatuha adalah af'alu at-taysir gitu ya. Atau yang maknanya menjadi gitu ya. Menjadi atau berubah gitu ya. Berarti yang terakhir ada ja'ala dan ittakhadha. Itu ya. Oke. Babun nahwi. Kita lanjut ke dalam pembahasan na'at. Oh iya, kemarin ada sedikit kawan-kawan yang bertanya tentang pembahasan zala. Zala di situ yang dimaksud apakah zala yang sama dengan zala yang sering dipakai di dalam kitab-kitab fikih gitu ya, yang mengatakan yazilu gitu ya, dan seterusnya, sama atau tidak gitu ya. Maka kita katakan dari awal, zala yang masuk ke dalam akhwat kana adalah zala yang mudhari'nya adalah yazalu. Zala yazalu ya. Bukan zala yang fi'il mudhari'nya adalah zala yazulu atau zala yazilu. Berbeda ya. Kenapa berbeda? Karena kalau zala yazalu dia masuk ke dalam akhwat daripada kana. Ketika kemasukan atau menggunakan syarat-syaratnya terpenuhi berupa apa? Makna fi'nya. Lah, adapun yazilu maknanya adalah mayyaza ya. Mayyaza artinya ketika dikatakan hadzal rajul hadzal rajul gitu ya, yazilu an ghairihi. Berarti maknanya adalah laki-laki ini berbeda dengan laki-laki yang lain gitu ya. Adapun kalau yazulu maknanya adalah in'adama atau hilang gitu. Kalau yazul, maka yazilu dan yazulu tidak masuk ke dalam akhwat daripada kana. Yang masuk adalah zala yazal. Oke, kemudian kita masuk ke dalam pembahasan babun na'ti. Oke. Qala an-nadhim, an-na'tu imma rafi'un li mudmari ya'udu lil man'uti aw li mudhari. Fa awwalul qismaini minhu atbi'i man'utahu min ashratin li arba'i. Fi wahidin min awjuhil i'rabi min raf'in aw khafdin aw intisabi. Oke. Kada minal ifradi wat tadhkiri wa diddi wat ta'rifi wat tankiri. Ka qaulina ja'al ghulamul fadilu wa ja'a ma'hu niswatun hawamilu. Oke. Dikatakan na'at imma rafi, terkadang merofakkan domir, terkadang
Domir yang apa? Domir yang ya'ud gitu ya. Berarti ya'ud di sini menjadi na'at daripada mudmar. Kemudian imma dan seterusnya sampai akhir. An-na'tu imma, ya immanya menjadi khobar daripada an-na'tu. Oke. Ya'udu lil man'udi au limudhari. Oke, yang pertama, kalau dikatakan limudmarin ya'udu lil man'udi, berarti yang dimaksud adalah na'at hakiki gitu ya. Ketika dikatakan limudhari, berarti yang dimaksud adalah na'at sababi gitu ya. Adalah na'at sababi. Kenapa? Karena na'at sababi, kalau secara lughah, na'at itu kan dzikrus sifat. Jadi berbeda ya dengan sifat. Kalau sifat itu mensifati gitu ya. Kalau na'at itu menyebutkan sifatnya secara lughah gitu ya. Tapi secara nahwu keduanya para ulama menyamakan. Na'at ya sifat ya na'at. Walaupun secara penggunaan ulama nahwu lebih banyak menggunakan istilah na'at daripada sifat. Oke. Sekarang ketika kita menggunakan na'at sababi seperti halnya ja'a atau ja'a rajulun solihun abuhu gitu ya. Sebenarnya kan solihun di sini tidak menjadi sifat daripada rajul gitu ya. Karena solih di sini adalah sifat bagi bapak atau abuhu yang datang setelahnya. Maka kita katakan memang secara lughah solih bukan sifat bagi rajul gitu ya, atau ja'a rajulun solihun abuhu bukan sifat bagi rajul, tetapi secara nahwu dia sifat bagi rajul. Secara nahwu ya, bukan secara lughah gitu ya. Makanya kita harus bedakan. Na'at di sini maknanya adalah na'at secara nahwu, bukan secara lughah, biar tidak tercampur aduk gitu ya. Walaupun secara makna solih di sini adalah sifat bagi setelahnya. Oke. Dikatakan sababi karena makna sebab dalam lughah bermakna hablun. Hablun itu apa? Hablun itu tali gitu ya. Tali itu apa sih? Tali itu artinya karena di dalam na'at sababi na'atnya tidak langsung kembali kepada, domirnya tidak langsung kembali kepada man'ut gitu ya. Tetapi yang kembali kepada man'ut adalah domir yang jatuh setelah fa'il, seperti abuhu itu tadi. Kenapa? Karena na'at sababi itu yaqumu maqamal fi'li. Ja'a rajulun solihun, solih di sini yaqumu maqamal fi'li, artinya setara dengan ketika dikatakan ja'a rajulun yasluhu. Setara gitu ya. Makanya dikatakan abuhu sebagai fa'il yang mana dia diidhofahkan atau setelahnya jatuh adanya domir ya yang kembali kepada man'ut. Domir ini yang kita katakan sebagai sebab ya, atau apa tadi, habl, tali gitu, yang menghubungkan antara na'at dengan man'ut gitu. Lah, apa perbedaannya sebab atau habl tadi dengan robit ya? Kalau robit masih umum, tapi kalau sebab lebih khusus pada penggunaannya di dalam na'at sababi. Lalu kalau itu kan pendapat yang mengatakan robit lebih umum daripada sebab. Tetapi ada yang mengatakan robit itu ya sama dengan sabab. Maka kalau kita katakan robit itu sama dengan sabab, maka di sini ada dua nisbah, dua ya nisbah. Apa? Yang pertama, ja'a rajulun solihun abu. Oke, yang pertama ja'a rajulun, berarti di sini menjadi na'at. Hunya kembali ke rajul. Yang mana abuhu juga menjadi fa'il karena solih yaqumu maqama al-fi'l. Oke, berarti di sini dikatakan sababi karena dia sebab, ya kan? Robit atau aid, domir yang menghubungkan na'at dengan man'ut. Lah kemudian di dalam jumlah solihun abu sendiri, ya, dia juga sebenarnya boleh dikatakan sebagai sebab. Kalau kita maknakan sebab hanya sekedar sebagai habl gitu, atau sebagai penghubung saja gitu ya. Kenapa? Karena jumlah solihun abu itu sedang mensifati rojul gitu ya. Maka kita juga bisa menamakan sebab. Maka di sini
ketika solihun abuhu dikatakan sebagai naat sababi, ini ya, naat sababi. Oke, boleh seperti ini atau boleh kita mengatakan ya seperti ini saja. Oke, kalau kita katakan sebagai naat sababi, gitu, berarti solihun abuhu harus dinisbahkan kepada, ketika dinamakan sababi, seperti halnya seorang imam dikatakan Andonisi, berarti dia harus ada nisbah kepada Indonesia. Nah, sedangkan naat di sini ternyata di dalamnya ada dua sabab. Yang pertama sabab dari segi jumlahnya, yang kedua sabab dari segi domirnya. Lah, berarti sebab di sini nisbah kepada siapa? Kepada sabab yang ini kah? Atau kepada sabab yang ini? Ya. Oke, maka yang pertama sababnya dinisbahkan kepada jumlahnya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu dinisbahkan kepada sabab yang lebih khusus, yaitu berupa domir. Berarti kalau kita jadikan kalam yang sahih, gitu ya, maka menjadi apa? Sababiyun. Sababiyun. Karena dinisbahkannya kepada dua hal, ya enggak? Oke. Cuma setelah itu karena terjadi berat dalam pengucapan, maka jadilah ditahfif, hanya tersisa menjadi sababi. Seperti halnya Al-Imam Asy-Syafi'i, gitu ya. Sebenarnya kan nisbahnya bukan kepada tempat, tetapi kepada neneknya, kepada kakeknya yang bernama Asy-Syafi'i. Kemudian Al-Imam yang kita maksud Al-Imam Syafi'i dinisbahkan kepada kakeknya, gitu ya, jadduhu, ya kan? Maka harus ditambahkan kepada ya nisbah. Berarti jadinya apa? Asy-Syafi'i. Setelah itu ditahfif, disisakan hanya satu saja. Sama seperti itu. Oke, ini dalam penamaan naat sababi. Kalau yang hakiki jelas ya, karena di situ baik secara makna maupun secara lafaz dikatakan sebagai naat, gitu ya. Baik secara hukum maupun secara nahwu. Oke, kemudian fa'awwalul ismaini minhu atbi'i. Oke. Taksim yang pertama daripada naat, ya, berarti minhu kembali kepada anak tuh. Atbi'i berarti menjadi khobar daripada fa'awwal. Atbi'i man'utal awwal min asyratin li arba'i, ya. Min asyratin berarti lamnya di sini di dalam li arba'i adalah lam lidzarfiyah. Aslinya adalah fi arba'in. Artinya atbi' man'utal awwal fi arba'in min asyratin. Berarti lamnya di situ bermakna dzarfiyah. Nah, ini sering kita bahas dalam jurumiyah juga. Kalau hakiki berarti mengikuti 4 dari 10. Apa saja? Fi wahidin min aujuhil i'rabi berarti imma dia rafa, nasab atau khafad, gitu ya. Atau jazm, gitu ya. Min rafin au khafdin aw intisabi. Kemudian kada minal ifradi wat tadhkiri. Kemudian yang kedua adalah dari segi ifrad. Yang ketiga dari segi tadhkir, gitu ya. Wadiddi. Wadiddi itu apa sih? Maksudnya adalah alnya di situ adalah al lil ahdi dzikri. Karena maksud daripada diddi adalah wadiddi huma. Wadiddi huma. Apa diddi huma? Berarti kalau ifrad didnya apa? Ifrad berarti didnya ada 2, gitu ya. Apa? Berarti tasniyah dan jamak. Kalau tadhkir berarti didnya hanya muannas, gitu ya. Oke. Atau taknis, gitu ya. Berarti di situ alnya al lil ahdi dzikri ay wadiddihuma, ya. Kemudian wat ta'rifi wat tankiri. Berarti ta'rif tankir ini berarti yang keempat. Berarti ini 4 harus dipilih 4 daripada 10. Kalau kita tafsirkan ada 10, gitu ya. Cuma kan nggak mungkin 10-10-nya jatuh kepada naat hakiki, gitu ya. Karena dari ke-10 itu pun bisa dikumpulkan menjadi 4. Oke. Adapun untuk yang tadhkir sendiri bisa tadhkir secara makna maupun tadhkir secara
lafaz gitu ya. Tergantung dari kalamnya itu sendiri gitu ya. Artinya kalau tadzkir secara makna berarti kita melihat maknanya seperti Hindun gitu ya. Berarti tadzkirnya secara makna, karena secara lafaz dia tidak memiliki alamat taknis gitu. Adapun yang lafaz berarti secara lafaznya berarti bisa jadi maknanya memang taknis, bisa jadi maknanya juga tidak. Begitu juga yang tadzkir. Oke, kemudian adapun di dalam pengecualian takrif dan tankir ketika yang menjadi man'ut adalah berupa alam. Yang menjadi man'ut adalah berupa alam. Ketika alam ditasniahkan dan dijamakkan, maka dia berubah hukumnya menjadi nakirah. Misal kita katakan apa? Ja'a Zaidani, maka sifatnya harus menggunakan nakirah. Berarti apa? Lihani. Kok bisa menggunakan nakirah? Ya, kita punya kaidah al-alam idza sunniya au jumi'a nukira. Alam ketika ditasniahkan atau dijamakkan maka menjadi nakirah. Kok bisa menjadi nakirah? Oke, kita lihat dulu. Awalnya Zaid. Zaid dikatakan ma'rifat kenapa? Karena dia alam, ya kan? Sedangkan alam dikatakan ma'rifat kenapa? Karena dia sudah tertentu kepada syakhsun muayyan atau orang yang dinamai, atau syakhsun al-musamma, seseorang yang diberikan nama. Lah, ketika dia dirubah menjadi Zaidani, yang tadinya muayyan kepada satu menjadi mubham, maka menjadi apa? Zaid dan Zaid secara majmu' dilihat daripada majmu'nya. Kenapa masih mubham? Ya kita belum tahu ya. Karena Zaidnya di sini ada dua ya. Artinya belum tertentu kepada satu Zaid saja. Kalau tertentu baru dikatakan ma'rifat. Tapi kalau mengandung ada dua afrod atau dua kemungkinan gitu ya, berarti di sini kita sedang mengatakan bahwasanya Zaidani itu sudah menjadi nakirah. Makanya kalau kita ingin tetap mengatakan atau mentasniahkan Zaid tapi tetap dihukumi ma'rifat, maka kita harus merubah menjadi apa? Ja'a az-Zaidani as-solih. Ja'a az-Zaidani as-solihani. Itu kaidah utama. Ya, kita tidak tertukar gitu ya. Ketika tasniah nanti dikira alam tetap ma'rifat. Oke, kemudian Kaqaulina ja'al hulamul fadilu. Ini contoh daripada na'at hakiki. Kemudian wajah ma'hu niswatun hawamilu. Oke. Niswatun hawamilu adalah contoh daripada man'ut yang jamak muannas. Maksudnya jamak muannasnya secara makna, bukan secara lafaz gitu ya. Maka ketika jamaknya hanya dilihat dari segi makna saja, maka naatnya juga harus mengikuti secara lafaz, tidak masalah. Hawamil gitu ya. Hawamil itu kan jamak daripada hamilah atau hamil. Hamilah. Ya. Kalau secara lughah hawamil adalah jamak daripada hamilah gitu ya. Karena fawail harus jamak daripada fa'ilah. Tetapi secara fikih gitu ya, sebenarnya nggak ada yang dikatakan sebagai hamilah, nggak ada. Kenapa? Karena secara fikih hamil itu sudah menjadi istilah bagi orang yang mengandung gitu ya. Tapi secara lughah hamil itu nggak harus digunakan untuk orang yang mengandung. Orang yang bawa pulpen juga dikatakan hamil gitu. Karena isim fa'il kan hamilah kan. Makanya di sini maksud daripada hawamil sebenarnya melihat dari segi lughah aja. Karena kalau dari segi fikih ya kan. Sedangkan konteksnya harusnya apa? Niswatun hawamil gitu kan ya. Maksudnya niswa yang hamil gitu ya. Ternyata maksudnya adalah secara lughah saja, berarti bawa apapun itu gitu ya. Bawa apapun itu. Maka di sini hawamil juga
secara makna juga muannas gitu ya. Niswah juga secara makna muannas. Sekalipun secara lafaz ternyata niswah tidak menggunakan formula atau sighah jamak muannas salim gitu ya. Dan hawamil juga tidak menggunakan jamak muannas salim gitu ya. Bahkan dia menggunakan jamak taksir. Walaupun sekalipun hawamil juga bisa dikatakan muannas karena kullu jam'in muannas. Oke. Wa tsaniyal qismaini minhu afridi. Adapun bagian yang kedua daripada naat adalah naat sababi. Afrid. Afrid berarti menjadi khobar daripada tsaniyal qismain. Afridi. Wa in jaral man'utu ghairu mufradi. Artinya kalau di dalam naat sababi maka mufradkan saja sekalipun man'utnya itu adalah jamak misalnya, ya kan? Kan man'utnya di sini ghairu mufrad. Artinya dari segi ifrad dan tasniyah jamak tidak mengikuti. Oke. Waj'alhu fit ta'nis wa tadhkiri. Oke. Lalu mengikuti di dalam apa? Mengikuti dalam ta'nis tadhkirnya saja. Kemudian maksudnya ta'nis tadhkir, kemudian ada lagi yaitu apa? Mutabiqan lil mudmaril madhkur. Oke. Berarti di sini yang kedua sababi tidak mengikuti 4 daripada 10, tetapi hanya mengikuti berapa? Di dalam judulnya 2 atau 3? 2 dong, 2 dari 5 gitu ya. Tetapi untuk yang selebihnya berarti seperti halnya ifrad, tasniyah dan jamak mengikuti fa'ilnya saja cukup. Tidak perlu mengikuti man'utnya gitu ya. Oke. Misaluhu qad ja'a hurratani muntalikun zaujahuma al-abdani ya. Contohnya adalah ja'a, telah datang 2 orang budak perempuan gitu ya. Muntalikun gitu ya. Kalau kita mengatakan harus mengikuti secara taknis dan tadhkir gitu ya, maka harusnya muntolikoh atau muntolikotan gitu ya. Ternyata nyatanya tidak mengikuti karena mengikuti setelahnya, yaitu mengikuti zaujahuma. Begitu juga kalau kita mengatakan harus mengikuti secara ifrad, tasniyah dan jamak, maka harusnya adalah hurratani muntolikotani gitu ya. Muntolikotani. Kenyataannya tidak mengikuti. Wa mithluhu atau gulamun sa'ilah zaujatuhu andainihal muhtajilah. Oke. Kemudian di dalam pembahasan naat itu akhir daripada pembahasan naat tadi berupa contoh gitu ya. Di dalam pembahasan naat ketika dikatakan an-na'tu, maka sebenarnya yang dimaksudkan adalah bukan makna masdarnya, tetapi yang dimaksudkan adalah al-man'utu bihi. Gitu ya. Karena yang di depan adalah al-man'ut, yang datang setelahnya atau yang menjadi naat itu adalah sebenarnya man'utun bihi. Adapun penggunaan naat ini karena kita mengikuti hakikat urfiyah, karena sudah sering digunakan gitu ya. Masdar sering digunakan untuk memberikan makna maf'ulun bihi gitu ya. Maka makna naat di sini adalah man'utun bihi. Oke, takrif daripada naat sendiri agar bisa mencakup antara yang hakiki dan sababi seperti yang tertulis di dalam papan tulis, yaitu at-tabi'u al-mutammimu limatbu'ihi bi bayani wasfin min awsafihi aw wasfi min awsafi ma ta'allaqa bihi ya. Maksud daripada tabi di situ mencakup 2 hal. Masih umum ya. Baik itu tabi yang mushtaq ataupun tabi yang muawwalun bil mushtaq. Yang mushtaq seperti apa? Seperti isim fa'il, isim maf'ul ya. Itu yang mushtaq. Kemudian sifat musyabbahah, artinya setiap kalimat isim yang bisa menggantikan posisi fi'il, itu mushtaq yang kita maksudkan dalam tabi di sini, atau yang bisa menjadi naat. Bisa juga berupa tabi yang berupa muawwalun bil mushtaq. Contohnya apa? Contohnya isim isyarah. Ja'a rajulun hadza. Ya, hadza di sini hadza menjadi naat daripada rajul ya. Jangan rajul dong. Ja'a ar-rajulu hadza ya. Ja'a ar-rajulu hadza agar bisa sesuai secara kemakrifatannya. Itu boleh ya. Jadi di sini kita mentakwil hadza di sini menjadi sebuah mushtaq. Apa takwilannya?
Berarti takwilannya dengan fiil karena hadza mengandung makna asyara gitu ya. Berarti maknanya adalah hadza ar-rajulu al-musyaru ilaihi. Gitu ya. Nah, berarti di sini seperti contoh isim isyarah, kemudian isim mausul ya. Kemudian asmaun nisab ya. Seperti Asy-Syafi'i Al-Andunisi. Semuanya bisa menjadi na'at, tetapi karena melalui bukan karena dia mustaq, karena dia adalah mu'awwalun bil mustaq. Bagaimana dengan masdar? Wah, masdar ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ya, tetapi ala kulli hal semua ulama membolehkan masdar menjadi na'at. Ya. Cuma perbedaannya, kalau ulama Basrah mensyaratkan satu hal, apa? Kalau masdar menjadi na'at, ya, maka tidak semena-mena langsung bisa dikatakan na'at. Terlebih dahulu ditanyakan. Misal ada orang mengatakan ja'a Zaidun dorbun, ja'a Zaidun dorbun, datang Zaid yang dorbun ya. Maka kita katakan, kalau dia memaksudkan daripada kata-kata dorbun adalah untuk mubalaghah ya, maka dorbun tidak menjadi na'at ya. Tidak menjadi na'at. Tetapi hanya wallahu a'lam, para ulama tidak menyebutkan secara spesifik ya mauqifnya gitu ya. Cuma ala kulli hal di sini ulama Basrah hanya mengatakan idza aradta bil masdari al mubalaghah atau makna al mubalaghah gitu, fala yakunu na'tan, maka tidak menjadi na'at gitu. Tetapi kalau tidak memaksudkan mubalaghah, maka dia bisa menjadi na'at. Artinya ketika dikatakan ja'a Zaidun dorbun adalah ja'a Zaidun doribun. Oke. Kalau ulama Kufah tidak mensyaratkan dorbun, baik itu memaksudkan mubalaghah atau tidak, semuanya bisa menjadi na'at. Berarti boleh menjadi na'at baik itu maknanya mubalaghah, ingin menambahkan makna mubalaghah atau tidak. Itu menurut ulama Kufah ya. Jadi untuk masdar, kalau kita pengen aman, kita ambil saja pendapat ulama Kufah ya. Artinya boleh menjadi na'at, entah nanti ada tambahan mubalaghah atau tidak, menurut si mutakallim gitu ya. Itu terserah gitu ya. Itu dari segi penggunaan daripada na'at gitu. Adapun qayyid daripada al-mutammim limatbu'ihi untuk mengeluarkan badal dan ataf nasab. Kenapa? Karena badal tidak menyempurnakan, tetapi badal itulah yang menjadi maksudun bil hukm. Ketika dikatakan kita mengatakan apa? Misal kita mengatakan ja'a Zaidun Amrun, tapi menggunakan badal kholat misalnya. Berarti Zaid tidak lagi dimaksudkan, ya kan? Berarti di dalam badal yang maksudun bil hukum adalah badalnya, bukan mudal minhu. Artinya mudal minhu sudah tidak dilihat lagi. Bagaimana mungkin dia mutammim, sedangkan yang pertama bukan lagi disempurnakan, tapi malah sudah tidak dianggap gitu. Makanya badal dan ataf nasab tidak dianggap. Karena ataf nasab bukan mutammim, tetapi dua hal yang berbeda. Antara ataf dan maktuf alaih itu dua hal yang berbeda. Kemudian dibayani wasfin, ini untuk mengeluarkan ataf bayan dan taukid. Karena ataf bayan memang mutammim, tetapi tidak memberikan wasf gitu. Karena ataf bayan itu apa? Ketika dikatakan ja'a Zaidun Abu Bakrin, itu berarti untuk antara Zaid dengan Abu Bakar ya huwa. Bukan mutammim, tetapi memang ketika dikatakan ataf bayan, kan Abu Bakar menjadi ataf bayan. Ya antara Zaid dengan Abu Bakar ya huwa. Bukan lagi menyempurnakan, tetapi hanya untuk menghilangkan istirok saja. Istirok itu apa? Bisa jadi Zaid di sini bukan yang julukannya Abu Bakar, tetapi yang julukannya Abu Hafs, misal. Ini misal saja ya. Atau Abu Nar misalnya, dan seterusnya misalnya. Ya, jadi untuk raf'ul istirok saja. Kalau di dalam ataf bayan. Adapun taukid memang dia mutammim, tetapi bukan untuk mensifati, bukan, tetapi untuk menguatkan. Maka di situ keluarlah semua tawabi. Tersisa hanya tinggal na'at saja. Adapun wasfun min awsafihi berarti yang dimaksud adalah na'at hakiki. Adapun yang awsaf ma ta'allaqa bihi adalah yang dimaksud na'at sababi. Kemudian kita masuk dalam pembahasan babul atfi. Oke. Di dalam jurumiyah kita menjumpai di dalam pembahasan na'at ternyata sahih daripada jurumiyah menambahkan pembahasan ma'rifat dan nakirah, yaitu menambahkan pembahasan ma'arif itu apa saja, ada alladzi, alam dan seterusnya di dalam jurumiyah. Tetapi ternyata nanti
menaruh pembahasan makrifat dan nakirah di dalam pembahasan awal, yaitu setelah pembahasan fasal mu'rabah. Maka sebenarnya mana yang istitrad? Yang istitrad itu shahib jurumiyah atau shahib daripada duratul bahiyah. Maka kita katakan secara zahir yang istitrad atau menggunakan uslubul istitrad adalah shahib daripada jurumiyah, ya. Karena memasukkan pembahasan ma'rifat dan nakirah hanya karena sekaligus lah membahas ma'rifat nakirah sekaligus dibahas dalam pembahasan naat saja. Sedangkan nadim atau shahib daripada duratul bahiyah menaruh ma'rifat dan nakirah dalam pembahasan sebelum af'al. Karena bagaimana mungkin kita tidak mungkin bisa mengetahui taksim daripada kalimat sebelum kita mengetahui apa itu ma'rifat, apa itu nakirah. Karena dalam af'al sendiri bisa disifati dengan ma'rifat dan nakirah, gitu ya. Ya, artinya kalau perbuatannya sudah tertentu, oh berarti makannya adalah yang melakukan Zaid. Makannya di pantai, oh berarti perbuatannya sudah ma'rifat. Berarti dia akalanya akala yang ma'rifat. Karena sudah tertentu. Tetapi kalau akalanya masih umum, akala belum ditaruh di dalam kalam, berarti dia masih nakirah. Maka di sini kalam nadim lebih baik karena tidak menggunakan uslub istitrad. Okay. Kemudian babul adfi. Wa atbi'ul ma'tufa bil ma'tufi 'alaihi fi i'rabihi al-ma'rufi wa tastabil asma' wal af'alu fi itba'i kulli mithlahu in yu'tafi bil wawi wal fa'aw wa am wa thumma hatta wa bal wala walakin imma kaja'a zaidun thumma amrun akrimi zaidan wa amrun bil liqa wal mat'ami wa fi'atun lam ya'kulu aw yahduru hatta yafuta aw yazulal munkar. Oke. Dalam pembahasan naat beliau mengawali dengan mengatakan wa atbi'ul ma'tufa bil ma'tufi alaih, gitu ya. Fi i'rabihi al-ma'ruf. Artinya dalam pembahasan ini sebenarnya nadim sedang tidak membahas atof bayan, hanya membahas atof nasab, gitu ya. Kenapa tidak membahas atof bayan? Karena mahalnya mubtadi. Mubtadi kurang bisa difahamkan apa itu istiroh, gitu ya. Apa itu tawahum dan seterusnya, gitu ya. Makanya nadim hanya mencukupkan dengan pembahasan atof nasab saja. Beliau mengawali bahwasanya maktuf diikutkan kepada maktuf alaih. Fi i'rabihil ma'ruf. Berarti al-ma'ruf di sini mencakup 4 hal. Kalau maktufnya rofa, berarti maktuf alaihnya rofa, gitu ya. Dan seterusnya, gitu ya, mencakup 4 i'rab, gitu ya. Makanya dikatakan al-ma'ruf karena untuk meringkas. Wa tastawil asma wal af'alu fi, gitu ya. Dan atof nasab di sini bisa berlaku di dalam fiil maupun isim, boleh dua-duanya, gitu ya. Contoh fiil berarti misalnya kayak jaa wa misal wa yajri zaidun. Zaid datang dan sekaligus sambil berlari, gitu ya. Nah, berarti di sini atofnya atof fiil kepada fiil, gitu ya. Oke. Fi itba'i kullin mithlahu in yu'tafi, kalau diatofkan, ya. Kemudian kita masuk ke dalam adat atof atau alat-alat yang digunakan untuk mengatofkan maktuf alaih kepada maktuf, gitu ya. Apa yang pertama adalah bil wawi wal fa'au. Mungkin kawan-kawan sering tidak asing dengan bait ini, ya, tetapi tidak tahu bait ini diambil dari mana, gitu kan ya. Kadang-kadang saya dengar juga anak-anak rumah, ya, bil wawi wal fa'au wa am wa summa hatta babal walakin imma. Ketika saya tanya itu bait apa, ya, dia tidak tahu, ya. Padahal selayaknya ketika kita menukil suatu bait harusnya kita mengetahui itu bagian daripada duratul bahiyah, ya. Maka alhamdulillah kita bisa disampaikan untuk bisa mengetahui kalau bait bil wawi wal fa'au adalah bagian daripada duratul bahiyah, ya. Dan masih banyak, gitu ya. Kita terkadang menukil bait tapi tidak tahu siapa nadimnya, apalagi diambil dari bait mana, gitu ya. Oke. Yang pertama menggunakan huruf wawu, yang mana huruf wawu memberikan faidah limut lakin jam'i. Maknanya adalah lil jam'i al mutlaq, gitu ya. Artinya idhofahnya idhofatus sifat kepada mausuf. Tetapi perlu kita garis bawahi, tidak selamanya ketika
sifat diidhofahkan kepada mausuf, itu bisa dikatakan bahwasannya di sini bisa dikembalikan kepada posisi sifatnya. Karena dalam fikih kita mengenal adanya ma'ul mutlak dan al-ma, mutlakul ma dan al-ma al-mutlak. Kalau mutlakul ma apa? Masih umum gitu ya. Baik itu yang mustakmal maupun ghair mustakmal, baik itu yang najis ataupun tidak najis airnya gitu ya. Adapun kalau al-ma al-mutlak artinya adalah air yang bisa dikatakan sebagai air. Kalau sudah ada campuran susu, maka kita lihat kira-kira masih bisa dikatakan air enggak, atau jangan-jangan sudah ini bukan lagi air nih, sudah seperti halnya susu gitu ya. Berarti bukan lagi dikatakan sebagai al-ma al-mutlak. Makanya para ulama ketika mengatakan limutlaqil jam'i, maknanya adalah idhofatus sifah lil mausuf, berarti bisa dikembalikan kepada asalnya. Apa? Al-jam'u al-mutlaq. Tetapi di dalam fikih ketika dikatakan limutlaqil ma, tidak bisa ditafsirkan sebagai idhofatus sifah lil mausuf, karena maknanya beda ketika dikatakan al-ma al-mutlaq. Jadi tidak semuanya bisa ditafsirkan sebagai idhofatus sifah lil mausuf. Oke. Itu makna daripada wawu. Berarti mencakup baik itu yang ada makna ma'iyah atau tidak ada makna ma'iyah. Kalau ada makna ma'iyah itu seperti apa kemarin? Berarti secara waktu harus sama, ya kan? Secara waktu atau secara fi'il? Masih ingat nggak? Secara waktu. Kalau atofnya saja, yang penting apa yang diatofkan? Fi'il kan ya. Misal ja'a Zaidun wa Amrun. Berarti yang penting Zaid dan Amr sama-sama datang. Entah datangnya 1 jam setelahnya, atau bareng-bareng, atau sebelumnya, terserah gitu ya. Tetapi kalau dikatakan di sini limutlaqil jam'i, tetapi dalam hal ini memiliki makna ma'a, berarti ja'a Zaidun wa Amron misalnya, berarti menjadi memiliki makna ma'a. Berarti tidak sekedar ya, kalau maknanya adalah wawunya wawu ma'iyah gitu ya, wawunya wawu ma'iyah, berarti yang sedang dibahas di situ adalah Zaid dan Amr gitu ya, datang dalam waktu bersamaan. Waktu bersamaannya poinnya. Tetapi kalau kita baca ja'a Zaidun wa Amrun, tidak harus ma'iyah, tapi bisa jadi ma'iyah gitu ya. Itu ketika kita katakan limutlaqil jam'i. Kemudian wal fa. Fa ini maknanya adalah litartib wa ta'qib. Tartib wa ta'qib. Ta'qib di sini adalah ta'qib itu kan mengikuti tanpa adanya jeda. Maksud tanpa adanya jeda adalah tidak ada jeda secara uraf. Bukan secara apa? Bukan secara akal. Kalau secara akal tidak ada jeda, berarti antara Zaid dan Amr harus nempel ketika datang. Ja'a Zaidun wa Amr. Enggak mungkin kan? Ya, makanya dikatakan secara uraf. Kalau dikatakan semenit itu nggak ada jeda, ya berarti bisa menggunakan fa. Kalau secara urafnya, ya. Makanya dikatakan ta'qib. Au, adapun au ada banyak sekali, ada litakhir, ada lilibahah dan seterusnya. Am. Nah, am ini ada 2, ada yang am muttasil, ada yang am munfasil. Ya. Am yang muttasil itu apa? Am yang didahului kalamnya oleh hamzah. Baik hamzahnya hamzah istifham maupun hamzahnya hamzah taswiyah. Itu namanya am muttasil. Contohnya wasawaun alaihim a'anzartum am lam tunzirhum gitu ya. Berarti di situ hamzahnya adalah hamzah taswiyah gitu ya. Karena setelahnya amnya adalah am muttasil. Boleh juga kalau hamzahnya berupa hamzah istifham, itu namanya muttasil. Kalau tidak didahului oleh hamzah gimana? Amnya masuk ke dalam huruf ataf enggak? Tidak. Karena amnya sudah menjadi hamzah munfasil. Karena am yang masuk ke dalam babul ataf adalah am yang muttasil saja. Sedangkan am yang munfasil biasanya memberikan makna ibtida. Artinya sudah menjadi kalam baru, bukan lagi bisa diatofkan. Dan memang am munfasil itu biasanya jatuh kepada jumlah, bukan jatuh kepada mufrad. Kemudian summa, adapun summa memberikan makna litartib dan tarohi. Tartib berarti ya berurutan, tarohi berarti ada jeda secara uruf. Kemudian bal maknanya adalah lil idrob. Lil idrob itu apa sih maknanya? Lil idrob itu berarti
maknanya harus kita jelaskan, tidak bisa sulit kita definisikan untuk kita yang masih pemula gitu ya. Idrop itu seperti ini. Idrop itu tidak sekedar meng-cancel ya, tetapi maknanya berbeda. Misal, ketika idrop itu syaratnya harus didahului oleh ijab atau amr atau nafi nahi. Perbedaannya apa? Misal kita menggunakan makna idrop ketika diawali oleh ijab atau nafi, ijab atau amr, maka contohnya menjadi apa? Contohnya misal doroba Zaidun amron bal doroba Zaidun amron bal kholidan. Berarti di sini ketika dikatakan bal kan ya, mana bal? Ketika dikatakan ini lil idrop ya, maka hukum yang dipukul yang tadinya jatuh kepada amr ya, diidrop. Diidrop itu apa? Dipindahkan kepada kholid. Berarti ini nggak berlaku, ini menjadi berlaku. Ya kalau dalam ijab sama amr mudah ya. Sekarang kalau didahului oleh nahi atau nafi, ini yang agak rancu, yang biasanya banyak yang kurang memahami dengan baik. Contohnya apa? Lam ya'ti Khalidun bal Zaidun. Maknanya apa? Lam ya'ti Khalidun. Oke, kalau kita samakan dengan yang di atas, berarti yang tidak datang siapa? Khalid ya. Kemudian ditukar menjadi Zaid, maka yang menjadi tidak datang siapa? Zaid. Bentar ya. Ini yang salah paham. Ini makna yang sering disalahpahami. Yang benar gimana? Artinya lam ya'ti Khalid hukumnya tetap berlaku. Kemudian bal Zaid, Zaidnya diidrop. Artinya diidrop bal Zaid ya'ti. Bal Zaid ya'ti. Aywa. Berarti idrop ketika didahului oleh ijab atau amr, ada raf'ul hukmi ya, wa idrobuhu. Artinya hukumnya pertama diangkat kemudian diidrop atau dipindah. Sedangkan ketika didahului oleh nafi atau nahi, hukumnya tidak dirofa dulu. Ya, tidak dirofa, tapi langsung diidropkan saja gitu ya. Artinya diidropkan itu langsung hukumnya dibedakan dengan yang awal gitu ya. Idrop itu ya, idrop itu secara lugha maknanya adalah i'rad. I'rad itu apa? Berpaling gitu ya. Nah, berarti di sini tidak perlu ada rofa. Di sini ada rofa. Di sini ada rofa enggak? Enggak ada. Langsung diidropkan saja, langsung dipalingkan saja. Kalau di sini nafi, oh berarti di sini mujab. Kalau di sini negatif, di sini positif. Tapi kalau di sini diawali oleh ijab atau amr, di sini awalnya adalah ijab gitu ya, maka diambil dulu gitu ya. Biar yang mendapatkan ijab adalah setelahnya, kemudian dia yang menjadi dinafikan. Paham enggak? Biar enggak salah paham nih. Atau diulangi. Paham ya? Paham. Itu makna idrop gitu ya. Berarti kalau ijab harus ada rofa dulu. Kalau nafi tidak ada ijab, tidak ada rofa, tetapi langsung diirodkan, langsung diidropkan saja. Oke, ini penggunaan makna idrop ya. Kemudian walakin imma. Wala berarti ketika menjadi ataf tidak boleh didahului oleh wawu. Haruslah saja, misal jaa rajulun lam ra'atun ya. Nah, berarti enggak boleh ada jaa rajulun wa lam ra'atun, enggak boleh ada wawu. Harus la langsung. Kemudian walakin di sini harus disukunkan ya. Karena kalau ditanwin menjadi akhwat daripada inna, bukan masuk ke dalam ataf ya. Perbedaannya apa? Kalau lakinna atau akhwat daripada inna gitu ya, dia bisa masuk ke dalam jumlah ismiyah.
Kalau lakin di sini ya, masuk ke dalam mufrad, ya, masuk ke dalam mufrad. Dan bisa juga masuk ke dalam jumlah fi'liyah juga, masih umum ya. Walakin imma. Oke, kemudian imma. Imma sebenarnya menurut pendapat yang tahqiq dia tidak seharusnya masuk ke dalam adat atau ya. Karena menurut pendapat yang tahqiq laisa amma imma anna imma laisat bi'atifah aslan. Dia bukan atof sama sekali ya. Kenapa tidak dikatakan atof? Karena seperti ini muskilahnya. Imma itu biasanya anak tu imma dia. Anak tu imma hakiki wa imma sabab. Karena biasanya imma itu sudah didahului oleh huruf atof. Oke, makanya dikatakan imma sebenarnya tidak masuk ke dalam adat atof karena tidak mungkin atof jatuh setelah atof. Lalu gimana kalau imma digunakan tetapi setelahnya menggunakan au? Imma hakiki au sababi. Maka kita katakan, loh, apalagi kalau menggunakan au, karena sedari awal imma yang di awal ini laisat atifah ittifaqan. Kenapa dikatakan ittifaqan? Bagaimana mungkin atuf berada di awal? Ya kan? Karena dia berada di awal. Di kaunihi mubtada secara lugah ya. Mubtada secara lugah, bukan secara istilah. Nah, adapun yang diperselisihkan imma yang ada di tengah. Ya, imma yang ada di tengah, dia ataf atau tidak? Pendapat yang tahqiq mengatakan la bi'atifah. Ini pendapat yang tahqiq. Tahqiq itu apa? Pendapat yang dipilih oleh para muhaqqiqin. Ulama yang dikhususkan fokusnya adalah hanya merojikan pendapat saja. Itu namanya ulama muhaqqiq. Jadi kalau kita menjumpai ada ulama asy-syekh kata-kata al-alim, al-alama, al-muhaqqiq, berarti beliau dulu punya peran sebagai orang yang merojikan, ya, punya otoritas untuk merojikan suatu pendapat ketika ada khilaf. Ya. Ini laisat bi'atifah. Kenapa? Karena didahului oleh waw. Adapun yang mengatakan tidak didahului oleh waw, adapun yang mengatakan imma adalah huruf ataf gitu ya. Maka mengatakan yang beramal menjadi ataf salah satunya. Salah satunya saja. Imma wawunya atau imma imanya. Imma wawunya atau imma imanya. Ala kulli hal kita lebih condong kepada imma ini tidak termasuk ke dalam huruf ataf. Oke, kemudian ja'a Zaidun tsumma Amrun akrim. Oke, contohnya adalah ja'a Zaidun kemudian tsumma Amrun. Ini contoh. Akrim Zaidan wa Amran. Oke, ini contoh kedua. Kemudian akrim Zaidan wa Amran bil liqa wal mat'am. Muliakanlah Zaid dan Amr dengan menemui dia atau dengan menyajikan makanan kepada dia. Mat'am itu kan masdar daripada at'ama, ya enggak? Nah, artinya bil liqa wal it'am sama saja. Dengan menemui dia dan memberikan sesajian kepada dia. Wa fi'atun, begitu juga fi'atun menjadi mubtada. Itu lam yakulu menjadi khobar au yahduru. Dan seterusnya berarti yahduru di sini ataf kepada yakulu gitu ya. Hatta yafuta au yazulal munkar. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan bab taukid. Sudah 5:30 ya? Sebentar lagi kita kebut ya. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan bab taukid. Wa jaizun fil ismi an yu'akkada fayatba'ul mu'akkidul mu'akkada. Oke. Jaiz boleh menjadi khobar muqaddam, boleh menjadi mubtada. Kalau menjadi mubtada berarti nanti an yu'akkada menjadi fa'il sadda masaddal khobar. Sekalipun tidak ada istifham, kita mengambil pendapat ulama Kufah selain Imam Akhfash. Oke. Fi aujuhil i'rab wa ta'rifila munakkirin fa'an muakkidin khala wa lafdhuhul masyhur fihi arba'un nafsun wa 'ainun thumma kullun ajma'u wa ghairuha tawabi'un li ajma'a min aqta'in wa abta'in wa absa'a kaja'a zaidun nafsuhu wa kull ara
jaisal amiri kullahu ta'akhkhara wa tuftu haulal qaumi ajma'ina matbu'atan binahwi aqta'ina wa in yu'akkid kilmatan a'adtaha bilaftiha ka qawlikan tahan. Oke, sekarang boleh mentaukidkan ya, atau boleh atau ditaukidi fil ismi di dalam isim fayat maka al muakkidnya mengikuti al muakkad, itu mafhum juga. Fi aujuhil i'rab, yang pertama di dalam aujuh i'rab, dalam rafa' nasab dan seterusnya. Yang kedua di dalam ta'rif, la munakkar, tetapi tidak di dalam tankir, tidak di dalam nakirah. Kenapa tidak dikatakan nakirah tidak bisa ditaukidkan dengan ada taukid? Kenapa? Karena lafdzut taukid atau alfadzut taukid kulluha ma'arif. Semua lafaz taukid itu ma'rifat. Ajma' ma'rifat, akta ma'rifat, semuanya ma'rifat. Bagaimana mungkin sesuatu yang ma'rifat mentaukidkan nakirah? Karena kita katakan dari awal dia tabik, berarti harus mengikuti kemakrifatan dan kenakirohannya. Maka di sini dikatakan wa ta'rifi la munakkirin. La munakkirin, tidak mengikuti sesuatu yang nakirah. Fa'an muakkidin khola, la munakkirin khola, maksudnya adalah fa khola, maka kosong atau terhindar. Fa'ilnya adalah dhamir yang kembali kepada munakkir. An muakkadin, daripada sesuatu yang bisa sesuatu yang ditaukidi. Oke. Bentar, munakkir fa'an muakkid. Harusnya fa'an muakkid, bukan muakkad ya. Karena khola munakkir an muakkid. Atau kita katakan taukid ya. Karena sebenarnya yang dimaksud daripada taukid itu bukan masdarnya ya, sama, yaitu al-muakkidnya. Al-muakkidnya atau isim fa'ilnya ya. Dan cara membaca taukid sendiri ada 3. Boleh dibaca taukid, boleh dibaca takkid, boleh dibaca takid. Boleh 3. Jadi para ulama di dalam mutawalat menyebutkan banyak hal gitu ya. Ada yang mengatakan babut taukid, ada yang mengatakan babut takkid, ada yang mengatakan babut takid. Oke. Walafduhul masyhuru fihi arba'u. Ketika dikatakan walafduhu, maka di sini taukidnya menggunakan taukid lafzi gitu ya. Ingin menjelaskan taukid lafzi. Yang pertama adalah nafsun. Yang kedua ainun. Ketika ditartib nafsun dan ainun, maka makna daripada nafsun di sini adalah bermakna zat. Karena nafsun itu bisa bermakna banyak hal. Salah satunya nafsun bisa bermakna nafas. Kemudian bisa bermakna apa? Nyawa. Sedangkan yang kita maksudkan di sini maknanya adalah makna zat. Begitu juga ainun, maknanya adalah makna zat, bukan ainun yang bermakna basar, bukan. Begitu juga bukan ainun yang bermakna matahari. Bukan juga ainun yang bermakna mata hati, itu bukan juga ya, mata air. Oke. Oh, ada hasbi ya? Lah, ketika si mutakallim menggunakan nafsun dan ainun secara bersamaan, maka di situ harus ada wujub tartib. Harus ada wujub tartib. Artinya nafsun harus didahulukan daripada ainun. Harus didahulukan. Adapun penggunaan daripada nafsun ketika bertemu dengan jamak, tasniyah dan mufrad seperti yang tertulis di dalam papan tulis gitu ya. Berarti karena biasanya ketika itu digeser dikit. Ketika saya nyorongin kawan-kawan, biasanya pasti pada bingung ketika nafsun bertemu dengan jamak gimana, bertemu tasniyah gimana. Padahal itu hal-hal yang sifatnya tatbiki gitu loh, harus dikuasai gitu loh. Nah, nafsun ketika taukid nafsun ini digunakan untuk mentaukid di jamak, maka menggunakan af'ul, menggunakan wazan af'ul, bukan menggunakan wazan fu'ul. Kalau wazan fu'ul tidak masuk ke dalam taukid. Fu'ul itu apa? Nufus. Ya. Nufus. Ini tidak masuk ke dalam bab taukid.
Tapi yang masuk adalah jamaknya anfus. Adapun kalau mufrad ya mafhum. Kalau yang mutsanna ini yang sering bingung biasanya. Mutsanna boleh menggunakan dua taukidnya, boleh menggunakan nafsun. Berarti kalau diidhofahkan nafsuhuma. Boleh juga menggunakan anfusuhuma. Tapi yang afshah adalah menggunakan jama' gitu ya. Lah lalu kenapa kalau jama' aja boleh pakai jama', mufrad aja boleh pakai mufrad, kenapa yang tasniyah nggak bisa? Para ulama memberikan taklil, memberikan alasan. Alasannya apa? Li tawali alifut tasniyah. Karena ada pengulangan dua alif tasniyah. Contohnya nafsahuma. Ada pengulangan dua alif tasniyah. Pengulangan seperti ini menurut para ulama mamnu. Maka tidak boleh ketika nafsun dalam mentaukidkan mutsanna atau tasniyah menggunakan nafsahuma, tidak boleh. Tapi harus menggunakan ini atau yang di atasnya. Tapi ini yang afshah. Ini yang afshah. Ini dikatakan di dalam Kawakib Duriyah ya, afshah. Ini pendapat yang afshah. Oke, itu kalau kita menggunakan nafsun. Kalau menggunakan ajma, oke, kita masuk ke ajma dulu ya. Kenapa kita langsung membahas ajma tanpa membahas kul? Padahal kul kan di dalam urutannya harusnya dibahas kul dulu. Kita nggak membahas kul karena kul tidak memiliki perubahan dari mufrad ke jamak. Nggak ada kulluhu, nggak ada ya. Tapi cuma satu, yaitu kul saja. Yang berbeda hanya domirnya saja. Kulluhu, kulluhum, kulluhuma. Itu ya. Adapun ajma, dia bisa berbeda-beda tergantung muakkadnya. Apa perbedaannya? Kalau dia mentaukidkan jamak, maka menjadi dan mudzakkar, dan muakkadnya adalah mudzakkar, maka menjadi ajmauna. Kalau muannas, harusnya kita ke mufrad dulu biar mafhum. Kita mufrad dulu. Kalau mudzakkar yang mufrad, muakkadnya mudzakkar yang mufrad, maka taukidnya menggunakan ajma. Tapi kalau muannas maka menggunakan jam'a. Adapun kalau jamak tinggal dijamakkan saja menggunakan jamak mudzakkar salim. Tetapi kalau muannas kenapa menggunakan juma'? Aslinya adalah jamak muannas salimnya apa? Jam'awat. Ini kan? Ya kan? Jam'awat. Kemudian diadilkan menjadi apa? Juma'. Ini sihot adil. Oke ya, maka menjadi juma'. Ini yang digunakan di dalam taukid. Nah, adapun kenapa tidak menggunakan ajma'ahuma? Ya, seperti halnya ajma'ahuma. Seperti halnya di dalam pembahasan nafsun. Yang pertama, cuma ini alasannya ada dua. Kalau di sana alasannya ada satu. Ya, di sana alasannya ada satu. Kalau di sini alasannya ada dua. Apa? Yang pertama karena tawali tadi. Yang kedua karena likifayah. Karena kalau ingin menggunakan makna taukid yang sekedar ajma, seperti halnya ajma untuk apa? Orang banyak gitu ya. Maka menggunakan kila dan kilta boleh. Nah, tetapi sayangnya kila dan kilta itu tidak bisa masuk ke dalam adat taukid. Mereka hanya sekedar mengulang saja, tetapi tidak memberikan makna taukid. Wallahu a'lam, saya belum tahu ya. Kenapa para ulama mentaklil likifayati kila wa kilta? Padahal kalau likifayah berarti kan artinya bisa mentaukidkan dengan kila wa kilta. Padahal dia sama sekali tidak bisa mentaukid juga. Wallahu a'lam, saya belum tahu jawabannya. Semoga bisa kita cari barengan. Oke, itu penggunaan daripada adat taukid. Oke, yang pertama nafsun wa ainun tsumma kullun ajma'u. Yang sering bertemu dalam satu kalam adalah nafsun dan ainun. Karena kedua-duanya bisa digunakan di dalam mufrad, jamak dan seterusnya. Kemudian wa ghairuha tawabi'un li ajma'a. Adapun selain empat tadi ada tawabi lagi, yaitu berupa akta, abda dan abso. Tetapi syaratnya akta, abda dan abso harus menjadi taukid yang kedua. Tidak boleh taukid yang pertama. Kenapa? Karena dia taukid yang jatuh setelah taukid lain
Berupa apa? Berupa ajma. Jadi akta, abta, dan absor harus jatuh setelah ajma terlebih dahulu. Kalau nggak ada ajma, tidak boleh mentaukidkan dengan akta, abta, dan absor. Nah, lalu kalau ada 4 kalimat ini digunakan taukid, pakai yang mana nih urutannya? Ajma, apa tadi? Ajma, akta, abta, absor. Ajma'uhum, abta'uhum, absa'uhum. Ya, kalau 4-4-nya dipakai, mana yang didahulukan? Jelas, yang pertama ajma terlebih dahulu. Yang kedua adalah akta. Nah, yang ketiga yang mana? Yang rojih. Yang ketiga adalah absor. Berarti itu harusnya ditukar ya. Kemudian yang abta diakhirkan. Ini pendapat yang rojih. Urutannya adalah ajma, akta, absor, dan abta. Adapun proses menjamakkannya sama dengan ajma. Berarti kalau absor di dalam jamak yang muannas berarti menjadi busok, dan seterusnya. Prosesnya sama. Cuma ada khilaf di antara para ulama antara urutan abta dan absor. Maka ketika ada khilaf berarti nazim di sini sedang mengikuti pendapat yang tidak mengatakan bahwasanya absor didahulukan. Berarti tartib daripada nazim tetap benar. Karena ternyata urutan antara abta dan absor ada khilaf di situ. Berarti nazim di sini mengambil pendapat yang kurang masyhur. Oke. Contohnya adalah ja'a Zaidun nafsuhu, kemudian ro'a aro jaisal amiri kullahu, kemudian tuftu haulal qaumi ajma'ina, kemudian matbu, kemudian contohnya apa lagi? Nah, ini penjelasan aja. Ajma'ina matbu'atan, matbu'atan menjadi hal. Matbu'atan diikuti, apa yang diikuti? Domir yang kembali kepada ajma'ina. Binahwi akta'ina, dengan contoh berarti maksudnya adalah diikuti dengan akta, abata, dan absor. Wa intu akad kilmatan a'attaha. Ya. Kemudian setelah menjelaskan tadi taukid yang manawi atau lafzi tadi, Ma'les. Tadi saya menyebutkannya apa? Lafzi ya. Yang tadi adalah taukid yang maknawi. Manawi. Karena taukid lafzi itu adalah bentuk pengulangan lafaznya yang akan baru disebutkan oleh nazim di akhir. Apa? Wa in tu'akkid kilmatan a'attaha. Kalau kamu ingin mentaukidkan suatu kalimat a'attaha, maka ulangi saja. A'attaha menjadi jawab daripada in. Dengan apa? Bilafdhiha, dengan lafaz kilmah tadi. Kaqauli kantaha. Seperti perkataan kamu intaha. Ya kayak kita ngomong datang gitu ya. Ya itu berarti benar-benar datang. Cuma kalau bahasa Indonesia kan logonya beda, ada datang cuy gitu, atau serius datang nih gitu ya. Jadi pakainya hal-hal seperti itu kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam Arab itu tinggal diulang-ulang saja, itu menggunakan taukid yang lafzi. Kemudian babul badali. Idas munau fi'lun limithlihi talaq wal hukmu litsani wa an atfil khala faj'alhu fi i'rabihi kal awwali. Mulakkiban, yang benar mulakkiban lahu bilafdil badali kulun wa ba'dun washtimalun wa qalan kadzaka idrabun fabil khamsil dhabat kaja'ani zaidun akhuka wa akan indi raghifan nisfahu wa qad basal ilayya zaidun ilmuhu alladhi daras wa qad raqibtul yawma baqranil faras in qulta baqran duna qasdin faghalan aw qultahu qasdan fa idrabun faqat wal fi'lu min fi'lin kaman yu'min yusam yadkhul jinanan lam yanal fiha ta'am. Oke. Dikatakan babul badali. Oke. Sama seperti yang lain, yaitu tidak menginginkan makna masdarnya, tapi yang diinginkan adalah maf'ulnya, yaitu mubdal. Idasmun maksudnya adalah idza kana ismun au fi'lun tala, atau langsung idza tala, kalau mengikuti, apa yang mengikuti? Ismun au fi'lun limithlihi, terhadap semisalnya, wal hukmu litsani, maka hukumnya menjadi milik badalnya, bukan milik mubdal min punya. Perbedaannya apa? Kalau dalam na'at, yang maksudun bil hukm itu man'utnya dalam na'at. Kalau dalam atof, yang maksudun bil hukm
Dua-duanya. Kecuali kalau wawunya wawu li tafsir. Kalau di dalam taukid ya, yang maksudun bil hukum adalah muakkadnya yang awal. Kalau di dalam badal, yang maksudun bil hukum adalah badalnya yang kedua. Maksudnya maksudun bil hukum itu apa sih? Yang menjadi fokus di dalam penghukumannya gitu loh. Misal dikatakan di dalam badal jaa Zaidun Amrun menggunakan badal ghalat. Yang dimaksud di dalam kalam ini siapa yang datang? Ya, berarti yang kedua, bukan yang pertama, karena yang pertama sudah di ghalat, ya ghalat, perkataan yang salah, yang di cancel gitu ya. Itu maksud daripada maksudun bil hukum. Oke. Wal hukmu litsani wa an atfin khalas. Maka hukumnya litsani menjadi milik yang kedua atau badalnya. Wa khala bentar ya. Wa khala kemudian isim domirnya kembali kemana nih kira-kira? Bentar ya. Wa'an atfin khala. Iya, berarti isim dan fi'il ini tidak ada atofnya, berarti tidak ada adat atofnya. Artinya badal antara mubdal dengan mubdal minhu tidak diberi jeda berupa huruf atof gitu ya. Berarti ini untuk membedakan antara badal dengan atof bayan gitu ya. Karena atof bayan sebenarnya mirip dengan badal gitu ya. Maka di sini kalau kita lihat secara zahir seakan-akan nazim ingin memasukkan atof bayan ke dalam pembahasan badal gitu ya. Karena di sini sedang mengatakan wa'an atfin kholat. Biar atof bayan sekalipun tidak disinggung, tetapi tetap sekalipun tidak dibahas, tetapi tetap diisyarahkan. Ada loh atof bayan, tetapi secara isyarah gitu ya. Maka di sini kholat domirnya kembali kepada ismun au fi'lun. Kemudian faj'alhu, kemudian jadikanlah hu-nya kembali kepada ismun atau fi'lun tadi fi i'rabihi di dalam i'rabnya. Maknish, jadikanlah sani atau badal hu-nya kembali kepada sani fi i'rabihi di dalam i'rabnya ismun atau fi'lun. Oh, bentar. Ismun di situ adalah yang sani. Berarti ketukar saya. Faj'alhu, jadikanlah ismun, yang mana ismun di situ juga termasuk yang sani gitu ya. Fi i'rabihi di dalam i'rabnya mubdal minhu atau i'rabnya awal. Kal awali. Seperti ya, jadikanlah sani fi i'rabihi di dalam i'rabnya sani kal awali seperti halnya i'rab yang pertama. Berarti kal awali menjadi maf'ulun bihi yang kedua. Mulakiban, dalam keadaan kita memberi nama, bukan kita. Dalam keadaan domir anta, dalam keadaan kalian mulakiban memberi nama lahu kepada sani tadi bilafdil badal sebagai lafaz badal. Kulun wa ba'dun washtimalun wa ghalat, macam-macamnya ada badal kul min kul, ada ba'd min kul, ada badal istimal, ada badal ghalat. Kada ka idrobun wabil khamsil dhamma. Hanya saja di sini nazim menambahkan dengan taksim yang kelima, yaitu idrob. Yang mana menurut sahib jurumiyah idrob masuk dalam badal ghalat. Begitu juga badal nisyan masuk dalam badal ghalat. Kaja ani zaidun akhu kawa akal indi rogi fanis wa huwa qad wasal. Itu contoh yang sering kawan-kawan temui. Ini saya lewati. Ilayya zaidun ilmuhul ladzi daras wa qad raqibtul yawma bakronil faras. Kemudian in kul tabak ronduna qasdin faghalat. Sebelum masuk ke dalam bait ini kita harus sedikit mengulas. Menurut sahih jurumiyah atau di dalam syarah jurumiyah, badal ghalat, badal nisyan, badal idrob masuk ke dalam badal ghalat. Nanti badal ghalat memiliki makna am dan memiliki makna khas. Perbedaannya apa? Kalau badal ghalat
tanpa adanya kesengajaan. Berarti dia murni min sabqil lisan, murni keceplosan. Contohnya, Ja'a Zaidun, Amrun gitu ya. Tetapi karena dia keceplosan gitu, bukan karena kesengajaan, tapi karena lidahnya jalan sendiri gitu loh. Jalan sendiri akhirnya tidak sampai kepada apa yang ingin disampaikan. Nah, berarti di sini bi ghairi qasdin dalam mengucapkan badalnya. Kalau yang badal nisyan, dia sudah ada kesengajaan ya. Berbedanya apa? Kemudian setelah menyengaja ternyata salah yang disengaja. Misal mungkin misal anggap aja ya, Dafa sama Fahri mirip, anggap aja Dafa sama Fahri mirip. Kemudian kita ngomong Ja'a Dafa ya. Dafa datang. Kita menyengaja nih, tanpa bukan keceplosan, tapi memang menyengaja. Setelah dia dekat jalan, Fahri. Yang datang ternyata Fahri. Maka dinamakan badal nisyan. Bukan secara lugo. Kalau secara lugo kan lupa ya. Tetapi secara bahasa intinya kalau dia sudah menyengaja, kemudian ternyata salah, maka dinamakan badal nisyan. Kalau badal idrob, ya memang dia menyengaja, tetapi ketika dia menyengaja ternyata kesengajaan dia salah. Berarti gini, tapi ketika dia sengaja gitu ya, kemudian yang salah bukan kesengajaan dia, tetapi memang realitanya yang salah. Misal gini, ini agak sulit kalau itu. Jadi al-khata' fil kharij ini ya, la fil qasdi gitu ya. Kalau tadi al-khata' fil qasdi. Maksudnya gimana al-khata' fil kharij? Tadi kan ketika Dafa sama Fahri, karena saya menyengaja apa yang saya lihat gitu ya. Mirip-mirip juga sebenarnya. Bentar, saya harus gimana? Kita harus menentukan titik yang benar-benar bisa membedakan. Kalau para ulama mengatakan al-khata' fil qasdi, kalau di sini al-khata' fil kharij. Artinya gini. Mungkin contoh tadi yang saya contohkan Dafa tadi, mungkin lebih tepatnya adalah masuk dalam badan idrob gitu ya. Karena awalnya menyengaja, kemudian realitanya ternyata dia salah. Kesengajaannya nggak salah, tetapi yang salah karena realitanya. Kemudian contoh yang ini apa? Misal al-khata' fil qasdi ini biasanya terjadi dalam orang yang menggunakan, orang yang jahilnya jahil murakkab. Iya, misal libasuhu asfar hakon gitu ya. Bajunya kuning yakin gitu ya. Bajunya kuning gitu ya. Kemudian orang yang lain bukan kuning, itu oranye gitu ya. Itu bukan kuning, itu oranye. Artinya kesalahannya memang ketika dia menyengaja itu loh. Sebelum realita harusnya dia menyadari kalau itu warnanya bukan kuning tapi oranye. Tidak butuh realita, tapi dengan benar-benar melihat dengan jelas pun harusnya dia bisa membenarkan kesengajaan dia. Tapi ternyata dia kesengajaannya tidak tepat. Makanya al-khata' fil qasdi. Paham ya? Oke. Ya walaupun mirip-mirip nanti kawan-kawan cerna sendiri. Cuma saya sudah tadi beri batasan. Oke. Kemudian di sini dikatakan inkul tabakron duna qasdin faghalat gitu ya. Kalau kamu mengatakan ja'a darabtu bakron tapi atas dasar tidak ada kesengajaan, maka dinamakan ghalat. Au qultahu qasdan fa idrobun faqat. Atau kamu mengatakan qasdan dalam keadaan duna qasdin tadi menjadi hal ya. Kemudian faghalat menjadi jawab daripada in. Kemudian in qultahu qasdan menjadi hal juga. Sebenarnya di sini harusnya ada dua, in qultahu qasdan fa idrobun wa nisyan. Tetapi di sini nanti hanya menyebutkan fa idrobun saja. Maka kita sudah paham, berarti tidak menyebutkan bisa jadi mencukupkan dengan idrob saja. Karena nisyan terlalu sulit bagi muqtadi gitu ya. Buktinya apa? Tadi kita sulit membedakan. Ya, karena terlalu sulit, maka beliau cuma menyebutkan idrob sajalah, udah.
Yang penting kamu tahu idrok dulu. Adapun nisyan nanti kamu pahami sendiri. Seakan-akan nanti ingin mengatakan seperti itu. Ya. Wal fi'lu min fi'lin kaman yu'in yusam yadkhul jinanan lam yanan fiha ta'am. Oke, ini pembahasan daripada tawabi'. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli afdalas salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrillah.